Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 528 Kebaikan dan Kebajikan yang Luar Biasa. Ketika fenomena 18 naga emas muncul, garis keturunan dinasti Jiang, juga benar-benar seperti legenda, menerima peningkatan kekuatan. Hal itu membuat anggota dinasti Jiang sangat gembira karena hal itu sangat penting bagi mereka. Hal itu tidak hanya melambangkan peningkatan bakat setiap orang, tetapi juga berarti bahwa seluruh dinasti Jiang akan bangkit dengan kekuatan yang besar. Dan saat orang-orang dari dinasti Jiang tenggelam dalam kegembiraan karena garis keturunan mereka meningkat pesat kekuatannya, di bagian dalam formasi kelainan 18 naga emas, fenomena lain muncul. Asteris bes gelombang asteris. Di dalam istana bawah tanah yang luas, 3 jenis cahaya, emas, biru, dan ungu, berubah menjadi ular-ular petir kecil yang tak terhitung jumlahnya dan memenuhi semua tempat di istana besar itu. Mereka berkeliaran tanpa henti, dan pada saat yang sama, memancarkan aura mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Tiba-tiba, cahaya 3 warna mulai bergerak cepat menuju ke tengah istana bawah tanah. Selain itu, cahaya 3 warna itu dengan cepat menyatu menjadi satu. Dan setelah kilat mengerikan itu benar-benar menghilang, sebuah sosok juga terlihat di tengah istana bawah tanah. Dia memiliki alis tebal, mata besar, tampan, pemberani, dan luar biasa. Dia persis Chu Feng. Saat itu, di dalam matanya, terdapat 3 jenis petir yang saling bertautan, dan ketika ketiga jenis petir itu melingkar dan terbentuk, aura Chu Feng sudah benar-benar berbeda. Tingkat pertama alam surga. Chu Feng telah berhasil melangkah ke alam surga, tetapi di wajahnya saat ini, tidak semuanya gembira. Ada sedikit penyesalan. Sedikit kurang. Aku merasa bahwa barusan, aku tampaknya mampu mengendalikan kekuatan petir, dan aku juga merasakan betapa mengerikannya mereka. Jika mereka benar-benar dapat digunakan olehku, kemungkinan besar dengan hanya kekuatan petir, tidak ada seorang pun di alam surga yang dapat melawanku. Chu Feng mengepalkan kedua matanya dengan erat, dan berkata dengan sangat menyesal. Biarkan saja, Chu Feng. Beberapa hal tidak akan datang dengan cara mengambilnya dengan paksa. Jika itu milikmu, itu milikmu. Jika itu bukan milikmu, kau tidak bisa melakukan apapun. Tetapi petir ilahi ini jelas milikmu, jadi aku percaya padamu. Cepat atau lambat, kekuatannya akan diperoleh olehmu, dan kau akan dapat menggunakannya. Jangan bersedih karena hal-hal ini. Sekarang, kamu telah berhasil masuk ke alam surga, dan kamu bahkan berhasil dengan 1 kali percobaan. Karena kekuatan pemahamanmu begitu tinggi, kamu seharusnya bahagia. Egi tersenyum manis dan berkata, Egi, kau benar. Kekuatan petir ini tampaknya semakin aktif seiring dengan semakin kuatnya kultivasiku. Bahkan jika petir itu tidak secara otomatis tunduk padaku, jika aku mempelajarinya siang dan malam, akan ada hari di mana aku akan memaksanya keluar dari darahku, dan kemudian aku akan mengendalikannya. Harus dikatakan bahwa konsultasi Egi punya pengaruh yang cukup besar, tetapi jelas, Chu Feng masih punya kepercayaan diri yang besar terhadap dirinya sendiri. Sebelumnya, ketika petir ketiga, petir berwarna ungu, keluar dari dantiannya dan menyatu ke dalam darahnya, seolah-olah ketiga petir itu lepas kendali, dan menyerbu keluar dari tubuhnya pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, Chu Feng dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan dari 3 jenis petir. Mengenai seberapa mengerikannya kekuatan itu jauh lebih mengerikan daripada seorang ahli di alam surga tingkat 9 yang menggunakan serangan terkuat mereka dari persenjataan elit. Jadi, hanya karena itulah Chu Feng dapat menentukan apakah kekuatan petir itu dapat digunakan olehnya. Dengan kekuatan petir itu, seharusnya tidak ada seorang pun di alam surga yang dapat mengalahkannya. Terlebih lagi, meskipun ketiga petir itu akhirnya kembali ke tubuh Chu Feng, ia menemukan bahwa saat ini, ia dapat merasakan petir itu lebih jelas. Akhirnya, suatu hari, dia akan sepenuhnya memahami ketidakjelasan petir, dan pada saat itu, dia yakin dia dapat menggunakan kekuatan uniknya. Dengan kekuatan Chu Feng saat ini, dia telah memiliki kemampuan untuk menciptakan ilmu bela diri, namun dia tidak melakukannya karena seiring pertumbuhan kultivasinya, dia semakin menemukan bahwa jalan kultivasi bela diri itu luas dan tidak ada habisnya. Jadi, dia tahu bahwa dia masih terlalu lemah. Sangat lemah. Jadi, dia tidak akan menciptakan beberapa keterampilan bela diri di saat dia masih sangat lemah. Karena, jika ia ingin menciptakan sebuah ilmu bela diri, maka ilmu bela diri itu haruslah ilmu bela diri yang sangat kuat. Ia tidak pernah berpikir untuk menciptakan ilmu bela diri yang sangat kuat di mata seorang pemula, tetapi seperti sampah di mata seorang ahli. Jadi, sebelum itu, dia hanya akan mempelajari keterampilan bela diri para senior dan menyerap pengalaman mereka. Dengan melakukan itu, suatu hari, dia akan menciptakan keterampilan bela diri yang menjadi miliknya, dan itu pasti bukan hanya satu jenis. Setiap jenisnya akan mampu mengguncang langit dan menggetarkan bumi. Mereka akan membuat orang-orang di dunia tercengang, dan salah satunya pasti terkait dengan makna samar dari kilatan tubuhnya. Asteris gemuruh 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 gemuruh.
Tepat saat Chu Feng tenggelam dalam banyak fantasi masa depan, pintu masuk ke istana bawah tanah tiba-tiba terbuka. Sambil memfokuskan diri dan melihat ke sekeliling, dia melihat sekelompok besar orang berbondong-bondong masuk. Orang-orang itu, tidak peduli laki-laki, perempuan, tua, atau muda, semuanya tersenyum seperti bunga yang sedang mekar, dan senyum mereka berseri-seri. Selain itu, di balik senyum mereka, selain kegembiraan, ada juga perasaan khusus. Orang-orang itu adalah pendiri Naga Biru, Raja Monyet Mengerikan, Zhang Tianyi, dan orang-orang dari dinasti Jiang. Chu Feng, aku memang tidak salah saat melihatmu. Namun, kau telah jauh melampaui ekspektasiku. Harus kukatakan bahwa kau telah memberiku kejutan besar. Pendiri Azure Dragon adalah orang pertama yang berjalan mendekat. Dengan wajah penuh kelegaan, ia menepuk bahu Chu Feng. Dapat terlihat bahwa ia benar-benar sangat bahagia. Haha, Chu Feng, kau tidak mengecewakanku dan memberiku muka. Tak lama kemudian, Raja Monyet Raksasa juga berjalan mendekat dengan wajah penuh senyum, memperlihatkan giginya. Senyumnya sangat berlebihan, dan bahkan sedikit menakutkan, tetapi itu menunjukkan kegembiraannya saat ini bahkan lebih. Dan setelah kedua orang itu berjalan mendekat, kerumunan dinasti Jiang, dipimpin oleh leluhur tua, berjalan mendekat dengan tertib. Tiba-tiba, leluhur tua dinasti Jiang berlutut di tanah. Pada saat yang sama, semua anggota dinasti Jiang berlutut serempak, dan bersujud kepada Chu Feng. Suara yang sangat keras yang keluar dari hati mereka bergema di seluruh istana bawah tanah. Kami anggota klan Jiang bersujud kepada Chu Feng sebagai rasa terima kasih atas kebaikan dan kebajikannya yang besar. Bantuan yang Anda berikan kepada dinasti Jiang akan terukir di semua penerus dinasti Jiang saya, dan akan selalu dikenang. Senior Jiang, apa yang sedang kamu lakukan? Semuanya, cepat berdiri. Apa yang kalian lakukan? Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan pemandangan itu. Tidak tahu harus berbuat apa, wajahnya tampak bingung, lalu dia bergegas untuk membantu leluhur tua dinasti Jiang berdiri. Kakak Chu Feng, kali ini, kau benar-benar telah membantu dinasti Jiangku. Jiang Wuxiang berjalan mendekat, dan saat ia berbicara, area di antara kedua alisnya berubah, dan sebuah karakter kerajaan berwarna emas yang berkilauan muncul di dahinya. Pada saat yang sama, lapisan-lapisan cahaya redup menutupi tubuhnya. Saudara Wuxiang, kekuatan garis keturunanmu berkali-kali lipat lebih kuat lagi. Selamat. Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia jubah biru, jadi tentu saja, dia merasakan peningkatan kekuatan garis keturunan Jiang Wuxiang. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tetap merasa senang untuknya. Kakak Chu Feng, ini semua karenamu. Kau membuat kekuatan garis keturunanku semakin kuat. Jiang Wuxiang tersenyum dan berkata.